Shalom, kembali berjumpa dalam Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Marilah saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Ucap syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Allah kami, Allah Sang Pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan berikan kami hari yang baru, Tuhan beri kami kesegaran dan semangat yang baru, Tuhan beri kami kekuatan baru untuk menjalani hidup kami selama satu hari ini. Dan pada hari ini kami memohon tuntunan-Mu melalui sabda-Mu ya Tuhan, bimbing kami, tuntun kami dengan terang firman-Mu sehingga langkah kami hari ini dapat senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami, aktivitas kami, karya kami sehari ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Markus 2 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 11 sampai 12. Mari kita renungkan bersama. Berapa hari kemudian waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu pun tidak. Ia memberitakan firman kepada mereka, lalu orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Namun mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tikar tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu, dan pulanglah ke rumah." Orang itu pun bangun, dan di hadapan mereka semua, ia mengangkat tikarnya dan pergi keluar, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudaraku yang terkasih, kisah ini familiar bagi kita. Diceritakan Tuhan Yesus sedang berada di sebuah rumah penuh sesak dengan orang-orang yang ingin berjumpa dan ingin mendengarkan pengajaran firman-Nya. Di situasi semacam itu ada seorang lumpuh yang memiliki kawan-kawan, memiliki teman-temannya. Di sini dikatakan 4 orang temannya. Ada 4 orang membawa 1 orang lumpuh. Dibawa masuk lewat pintu nggak bisa karena penuh dengan orang. Akhirnya tidak kurang cara mereka naik ke atas atap, dibukalah atap itu dan diturunkan si orang lumpuh itu tepat di depan Tuhan Yesus. Inilah cerita ketika orang lumpuh diturunkan dari atas atap rumah untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kisah yang familiar sekali bagi kita. Melalui kisah ini kita seringkali belajar dan diajari dan memaknai, menafsirkannya bahwa si orang lumpuh ini mendapatkan karunia, mendapatkan mujizat berupa kesembuhan. Sembuh dari sakit lumpuhnya, maka dia bisa bangun dan bisa berjalan lagi. Itulah yang sering dimaknai, sering dipelajari dari ayat bacaan ini, bahwa orang lumpuh di bacaan ini menerima karunia kesembuhan, bisa berjalan lagi. Tapi saudaraku, jika kita mau membaca di sela-sela baris kalimat ini, kita bisa menemukan bahwa jauh sebelum si lumpuh menerima karunia kesembuhan, jauh sebelum mujizat penyembuhan terjadi, si orang lumpuh ini sebenarnya sudah mengalami satu mujizat lain, yaitu mujizat persahabatan. Bisa kita lihat, jika dia tidak dibantu oleh 4 temannya, dia tidak akan bisa berjumpa dengan Yesus untuk disembuhkan. Dan kalau kita mencermati, teman semacam apa yang mau, yang rela untuk berjerih demi temannya, adalah teman yang sejati, teman yang baik. Maka si lumpuh ini mengalami karunia persahabatan, di mana dia dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi dia, orang-orang yang perhatian kepadanya, orang-orang yang tidak berpikir panjang untuk mengulurkan tangannya membantu si lumpuh ini. Orang-orang yang selalu mau untuk membantu
si lumpuh ini dalam keterbatasannya. Maka dia mengalami karunia persahabatan, mujizat persahabatan, yang akhirnya membawa dia untuk menjumpai karunia kesembuhan dari Allah. Setelah yang terkasih, maka dari bacaan ini kita boleh belajar bahwa di dalam hidup kita sebagai manusia, kita perlu memiliki yang namanya support system. Bahasa bekennya itu adalah orang-orang yang mengelilingi kita dan menjadi sahabat yang sejati bagi kita. Maka inilah suatu hal yang bisa mengantarkan kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan, untuk menjumpai berkat Tuhan dalam hidup kita. Yaitu ketika kita dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang tulus hatinya, yang bersedia menjadi support system bagi kita, dan kita menyediakan diri untuk menjadi sahabat bagi orang lain. Maka pesan Tuhan bagi kita hari ini adalah bangunlah support system yang sehat. Support system yang sehat yang saling mendukung, yang saling memperhatikan, yang saling mendorong dalam perbuatan baik, yang membangun, yang mengembangkan kapasitas dan semakin mendekatkan kita kepada Tuhan, bertumbuh di dalam komunitas. Itulah support system yang patut kita bangun. Sehingga karunia persahabatan atau mujizat persahabatan ini tidak hanya berhenti pada bacaan, tapi bisa kita alami dalam hidup kita sehari-hari ketika kita mau menghadirkan diri kita menjadi teman yang tulus, dan ketika kita dikelilingi oleh teman-teman yang tulus hatinya seperti itu. Kiranya ini menjadi sabda Tuhan yang kita terima, kita renungkan, dan kita bawa dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di lain kesempatan.